Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Mariska, NIM A251211035. Di sini saya dari kelompok 4, mewakili kelompok saya akan menjelaskan tentang pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Untuk lebih jelasnya, simak video penjelasan berikut ini. Oke teman-teman, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kinetika Kimia dengan dosen pengempu Ibu Dr. Siti Rahmawati SPD MPKIM. Jadi, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang pengaruh suhu terhadap laju reaksi dengan anggota kelompok, yaitu Dinda Wulandaini, Irna Mariska, Nur Anissa, Yuliani, dan Zulkarnain Kalo. Sesuai dengan judul materi, laju reaksi dipengaruhi oleh suhu. Kenaikan suhu atau temperatur berarti meningkatkan energi kinetik partikel sehingga partikel bergerak lebih cepat dan makin banyak tumbukan yang terjadi antar partikel. Akibatnya, reaksi akan berjalan lebih cepat. Adapun persamaan reaksinya, Vt sama dengan delta V pangkat N dikali V0, atau N sama dengan T1 dikurang T0 per delta T, dan V sama dengan 1 per T. Adapun kenaikan suhu akan menambah cepat reaksi dengan jalan menaikkan harga konstanta kecepatan reaksi. Bila perbedaan suhu tidak terlalu lebar, kebergantungan tetapan laju pada suhu biasanya dapat dinyatakan dengan persamaan empirik yang diusulkan oleh Arrhenius tahun 1889. Adapun persamaannya, K sama dengan AE pangkat min EA per RT, ln K sama dengan ln A dikali E pangkat min EA per RT, dan ln K sama dengan ln A dikurang EA per RT. Berikut adalah hubungan suhu dengan tetapan laju reaksi, di mana hubungan antara ln K dan 1 per T, yaitu ln K sebagai sumbu Y dan 1 per T sebagai sumbu X, dan kemiringan atau slope berada di min EA per R, serta ln A sebagai nilai B. Karena tetapan laju reaksi berbanding lurus dengan laju reaksi V, maka persamaannya dapat ditulis ln V1 per V2 sama dengan min EA per R dalam kurung 1 per T1 dikurang 1 per T2, dan ln V2 per V1 sama dengan EA per R dalam kurung 1 per T1 dikurang 1 per T2, dan ln V2 per V1 sama dengan EA per R dalam kurung T2 dikurang T1 per T1 dikali T2. Adapun latihan 15.19, bila suatu reaksi berorder 1 mempunyai energi pengaktifan 104.600 Joule per mol, dan untuk persamaan K sama dengan A dikali E pangkat min EA per RT, nilai A adalah 5 dikali 10 pangkat 13 detik per min 1. Pada suhu berapakah reaksi mempunyai waktu paruh sebesar A 1 menit dan B 30 hari? Diketahui A sama dengan 5 dikali 10 pangkat 13 detik pangkat min 1, EA sama dengan 104.600 Joule per mol, T1 sama dengan 1 menit, T2 sama dengan 30 hari, R sama dengan 8,314 Joule per mol. K ini merupakan tetapan. Kemudian yang ditanyakan yaitu A. Waktu paruh 1 menit, dan B. Yaitu waktu paruh 30 menit. Untuk penyelesaiannya, A. T1 per 2 sama dengan ln 2 per K. K sama dengan ln 2 per T1 per 2. K sama dengan 0,6931471,806 per 1 menit. K sama dengan 0,6931471,806 menit pangkat min 1. K sama dengan 0,6931471,806 menit pangkat min 1 dikali 1 menit per 60 detik. K sama dengan 0,01155243 detik pangkat min 1. K sama dengan A dikali E pangkat EA per RT
di mana ln K sama dengan ln A dikurang EA per RT. Ln 0,01155243 sama dengan ln 5 dikali 10 pangkat 13 detik min 1 dikurang 104.600 Joule per mol per 8,314 Joule per mol Kelvin dikali T. 104.600 Joule per mol per 8,314 Joule per mol Kelvin dikali T sama dengan ln 5 dikali 10 pangkat 13 detik pangkat min 1 dikurang ln 0,011552453 detik pangkat min 1. 104.600 Joule per mol per 8,314 Joule per mol Kelvin dikali T sama dengan 31,5430 dikurang min 4,4608, di mana satuan J per mol kita coret saja menjadi K, jadi 104.600 per 8,314 Kelvin dikali T sama dengan 36,0039. T sama dengan 104.600 per 5,314 Kelvin dikali 36.0039. T sama dengan 349,439 Kelvin. T sama dengan 76,289 derajat Celcius, jadi T sama dengan 76,2 derajat Celcius. Selanjutnya bagian B, K sama dengan ln 2 per T 1 per 2, K sama dengan 0,6931 per 30 hari. Langsung kita jumlahkan 0,0231 hari. Kemudian K sama dengan 0,0231 hari dikali 1 hari per 24 jam dikali 1 jam per 60 menit dikali 1 menit per 60 menit. Jadi K sama dengan 2,674 dikali 10 pangkat min 1 detik pangkat min 1. Ln K sama dengan ln A dikurang EA per RT. Ln 2,6741 dikali 10 pangkat min 7 sama dengan ln 5 dikali 10 pangkat 10 detik pangkat min 1 dikurang 104.600 Joule per mol per 8,314 Joule per mol Kelvin dikali T. Selanjutnya 104.600 Joule per mol per 8,314 Joule per mol Kelvin dikali T sama dengan ln 2,6741843 dikali 10 pangkat min 7 dikurang ln 5 dikali 10 pangkat 13 detik pangkat min 1. Jadi 104.600 Joule per mol, di mana Joule per molnya ini kita coret saja. Jadi 104.600 per 8,314 Kelvin dikali T sama dengan min 15,14 dikurang 3154. Jadi T sama dengan 104.600 per 8,314 Kelvin dikali 46,68 sebagai nilai hasil pengurangan. Jadi T sama dengan 269,519 Kelvin
T sama dengan min 3,63011 derajat Celcius. Jadi T-nya sama dengan min 3,63 derajat Celcius. Berikutnya yaitu latihan 15.21 di mana hidrolisa dari CH2 6 kali C CH3Cl dalam 80% etanol mengikuti persamaan laju orde 1. Nilai tetapan laju reaksi spesifik ditentukan oleh H. Brown dan M. Borkowski JM Chem SOC 74 1896 1952 adalah sebagai berikut, di mana T derajat Celcius dan K per S1 dan pada 0 derajat Celcius sebesar 1,06 kali 10 pangkat min 5, pada 25 derajat Celcius 3,19 dikali 10 pangkat min 4, pada 35 derajat Celcius 9,86 dikali 10 pangkat min 4, dan pada 45 derajat Celcius sebesar 2,92 dikali 10 pangkat min 3. Pertanyaannya, gambarkan grafik ln K terhadap 1 per T. Yang B yaitu hitung energi pengaktifan atau EA, dan yang C yaitu hitung faktor pre-eksponensialnya. Jadi saya sudah membuat grafiknya, di mana di sini grafik antara ln K dan 1 per T, di mana sumbu Y-nya yaitu ln K dan sumbu X-nya yaitu 1 per T, dan slope atau titik potongnya berada di 10,859,4903 dan nilai B-nya yaitu 28,3434. Jadi langsung saja kita bahas yang bagian B, yaitu untuk mencari energi pengaktifan atau EA-nya, di mana diketahui persamaan Arrhenius yaitu ln K sama dengan min EA per RT dikali 1 per T ditambah ln A. Ln K bernilai Y, EA per R itu adalah M, 1 per T nilai X-nya, dan ln A itu adalah nilai B-nya. Dan diketahui R sama dengan 8,314 Joule per mol. Dan penyelesaiannya yaitu Y sama dengan, kita kasih masuk saja, min 10859X ditambah 28343, di mana slope-nya yaitu berada di min 10859. Dan slope-nya ini kita keluarkan untuk mencari nilai EA-nya. Nah, min 10859K dikali sama dengan min EA per 8,314 Joule per mol. Nah, minnya di sini kita coret saja, jadi langsung saja kita jumlahkan. EA sama dengan 10859 Kelvin dikali 8,314 Joule per mol. Dan di sini nilai Kelvinnya kita coret, jadi langsung saja kita jumlahkan. EA sama dengan 90281,726 Joule per mol. Nah, EA di sini sama dengan 9 kali 10 pangkat min 4, kita sederhanakan lagi menjadi 9 kali 10 kJ per mol, dan nilai EA sebesar 90 kJ per mol. Lanjut ke bagian C, yaitu kita mencari faktor pre-eksponensialnya. Diketahui ini adalah orde 1, jadi rumus yang kita pakai yaitu ln A, konsentrasi A0 per konsentrasi A sama dengan KT. Jadi ln A, kita cari ln A-nya, kita ubah rumusnya menjadi ln A sama dengan min KT ditambah ln A0. Nah, yang ditanyakan di sini adalah ln A-nya. Jadi penyelesaiannya yaitu KT sama dengan ln konsentrasi AT dikurang ln konsentrasi A0. Nah, tadi konsentrasi ln A-nya itu kan ln 3,19 kali 10 pangkat min 4, kita menggunakan data yang pertama, kemudian dikurang ln A0-nya yaitu 1,06 dikali 10 pangkat min 5, kita menggunakan data yang 0. Nah, kita jumlahkan, ln A itu ln 3,19 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 1,160 kali 10 pangkat min 4 dikurang 0,0582 dikali 10 pangkat min 5. Nah, di sini kan kita belum bisa jumlahkan, jadi satuan atau pangkatnya itu kita samakan dulu, jadi kita ubah 11,60 dikali 10 pangkat min 5 dikurang 0,0582 dikali 10 pangkat min 5. Nah, kita dapatkan hasil 11,541 dikali 10 pangkat min 5. Jadi langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Ln A sama dengan min KT ditambah ln A0. Jadi ln A sama dengan
kata yang kita cari tadi kita kasih masuk saja ke dalam rumus menjadi min 11,541 dikali 10 pangkat min 5 ditambah ln 1,06 dikali 10 pangkat min 5 dengan satuan K per S pangkat min 1. Jadi kita jumlahkan saja min 11,541 dikali 10 pangkat min 5 ditambah 0,0582 dikali 10 pangkat min 5 dengan satuan K per S pangkat min 1. Jadi hasil dari ln A yaitu min 11,482 dikali 10 pangkat min 5 K per S pangkat min 1. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan tentang pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan saya ucapkan mohon maaf jika masih ada yang kurang jelas atau kurang dipahami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.